boleh melambaikan tangannya setiap sidang jemaat Tuhan. Katakan shalom. Katakan shalom buat kanan kiri kita. Katakan damai sejahtera dari tempat ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Semua bersukacita hari ini, amin. Boleh melambaikan tangannya semua yang bersukacita. Katakan amin. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala sama-sama. Kita arahkan pikiran hati kita. Semua terpusat hanya kepada Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kehebatan kami, Engkau melayakkan kami untuk ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh berdiri di tahta-Mu yang kudus. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala pengorbanan yang Engkau lakukan dalam hidup kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan Kau telah berkorban buat kami. Hingga sampai hari ini bahwa kemerdekaan itu membawa kami untuk memiliki ibadah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan Bapa setiap ibadah kami, pujian penyembahan kami, semua yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar Engkau Tuhan Raja kami yang bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Biar setiap pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, setiap kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan Engkau, maka ada perubahan dalam hidup kami. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami terjadi Bapa. Kami percaya pagi hari ini kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang beban berat Engkau melegakan segala yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau letakkan semua di kaki-Mu dan kami mau fokus hanya meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur pagi hari ini dan kami siap bersukacita memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Setiap kita yang bersukacita sama-sama katakan. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Boleh memberikan tepuk tangan sama-sama. Kita bersorak sama-sama. Kita melompat sama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Boleh beri tepuk tangannya kita yang dahsyat buat Allah kita. Mari katakan sama-sama jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari beri tepuk tangan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan lagi. Mari melompat sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan Engkau Tuhan, ku percaya dan meminta untuk selamanya. Mari beri tepuk tangan kita yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Sudah jemaat katakan sama-sama. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan sama-sama. Engkaulah Raja. Mari melompat sama-sama.
Mari lebih dahsyat lagi, katakan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Mari tepuk tangan sama-sama. Bertepuk tangan, kau Tuhan yang dahsyat. Tuhan Raja dan bisa mundur. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kasih bersorak. Bertepuk tangan, katakan sama-sama, kau Raja yang besar dan tak bisa mundur selamanya. Mari tepuk tangan kita yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan kita yang dahsyat buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua bersukacita hari ini, amin. Boleh sekali lagi lambaikan tangannya yang bersukacita. Boleh senggol kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Yes. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita berkuasa, amin. Yes. Sebab 2000 tahun yang lalu dia sudah dibelenggu untuk memutuskan setiap belenggu yang kita harusnya tanggung. Tapi dia tanggung di kayu salib. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Yes. Oleh sebab kemerdekaan itu ada, kita pun merdeka untuk menyembah Tuhan. Kita merdeka untuk meninggikan Tuhan. Kita merdeka untuk ibadah hari ini. Semua karena 2000 tahun yang lalu dia sudah menanggung semua yang harusnya kita tanggung. Jadi wajar kalau kita mengekspresikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Itu pun gak cukup untuk membayar setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu pun gak cukup dengan kita bersorak, semua gak cukup. Silakan duduk kembali sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mengambil waktu sama-sama. Yes. Bukankah semua yang kita tanggung hari ini, dia pernah merasakan itu. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dia pernah menanggung itu. Kalau hari ini kita terluka, kalau hari ini kita kecewa, dia pernah merasakan itu. Bahkan dalam pergumulan kita melawan dosa, dia pun pernah menjadi manusia. Kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Not for a minute was I forsaken. 1 menit pun dia tidak pernah meninggalkan. Yes Lord Jesus. Yes. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the yes, Lord, is the place where you promised to be. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Yes, Lord. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want, yes Jesus, is all you are. Will you meet me here again? Mari beri tepuk tangan kita yang dahsyat. As I, yes Jesus. Oh. Mari kita katakan sama-sama. Yes Lord.
tangan sama-sama dan katakan, yes Jesus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Mari katakan lagi sama-sama. I'm not enough, yes Jesus. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here
sikila la yara la yara la yara la bataka sik. Yara la bataka sikini la yara la yara la yara la basi. The Lord is in this place. Yes, you are. 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 Yara la yara la yara la bataka sikina la yara la yara la yara la yara la bataka. Yara la 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 yara bataka sikini la yara la yara. Yara la bataka sikini la yara la yara la bo. Yes, you are. Come Holy Spirit in this place. Kami butuh Engkau Tuhan. I need you Lord. Yes, you are. You are in this place. Menjumpai setiap kami. Yes Tuhan. Mari mengangkat kedua tangan kita masing-masing. Masing-masing pribadi berkomunikasi dengan Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia rindu menjumpai setiap kita pribadi lepas pribadi. Jangan melewatkan sedetik pun untuk kita berjumpa dengan pribadi. Yes, nyatakan setiap kerinduan kita masing-masing. Dia rindu menjumpai kita. Menjumpai kegagalan kita sekalipun, menjumpai kelemahan kita, menjumpai sakit penyakit yang saat ini kita sedang derita, menjumpai finansial kita, menjumpai masalah kita. Yes, you are. The Lord is in this place. The Lord is in this place. You are Lord Jesus. Unless you come, will you meet me here again, Jesus? Mari cuma saja nyatakan sama-sama. 'Cause all I want, yes you, is all you are. Will you meet me here again? Mari nyatakan lagi, I'm not enough, Jesus. Mari nyatakan lagi, oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, Jesus. 'Cause all I want, yes you are. Kami tidak pernah cukup tanpa Engkau hadir Tuhan. Mari nyatakan lagi, I'm not enough. Yes, you are. Yes, Jesus. Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Yes, you are. Mari nyatakan lagi, I'm not enough.
tanpamu kami gak bisa apa. Tapi karena Engkau Tuhan, kami bisa melakukan segala sesuatu. Kami dapat memanggilmu Aba ya Bapa, karena Engkau Yesus Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau di hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan menyelamatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Ya Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Yesus ada di dalam kami, tulang-tulang yang kering akan dihidupkan kembali Tuhan. Perekonomian kami yang kering akan Tuhan hidupkan. Kesehatan kami yang kering akan Tuhan hidupkan. Kerohanian kami yang kering, yang mati, Tuhan akan hidupkan kembali Tuhan. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Berikan kami hati yang sungguh merindukan Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh cinta, takut sama Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh haus dan lapar untuk tinggal di dalam hadirat-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang haus, lapar untuk memuji, menyembah Tuhan. Hati yang haus dan lapar untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kami ada sampai hari ini. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami tidak binasa, tapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Karena ketaatan-Mu kepada Bapa Tuhan, kami ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk peneguhan jawaban doa melalui setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu, kami mau untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami mau merenungkannya itu siang dan malam. Dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Mampukan kami ya Roh Kudus. Pimpin hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya seperti pipa yang menjadi salurannya Tuhan. Hamba-Mu hanya alatnya Tuhan. Sumber kehidupan, sumber kesembuhan,
sumber pembebasan, pertobatan, kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini yang menjamah kami ya Tuhan. Kami dipulihkan, kami disadarkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dan kami ketika kami membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk, untuk hati kami ditaburi benih kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Nah, gitu dong. Harus semangat terus. Harus on fire ya dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu on fire untuk kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya selalu bersyukur ya. Karena Tuhan masih mempercayakan saya melayani Tuhan. Itu semua karena Tuhan ya, karena perkenanannya Tuhan. Dan kita semua boleh melayani Tuhan, boleh memuji menyembah Tuhan sampai detik ini karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagahnya kita ya, karena hebatnya kita mengatur segala sesuatu, tidak, tetapi karena Tuhan Yesus ya. Amin ya. Kemurahan. Saya akan mulai dengan kata kemurahan. Ya. Siapa ya? Kak Fani, Trifani mana? Apa itu Kak, kemurahan itu Kak? Apa itu kemurahan? Coba tolong kalau ada mic tolong disampaikan. Ya. Di belakang. Kemurahan. Ya, agak cepat Kat, jangan lama-lama, waktu terus berjalan. Ya, lari nggak apa-apa, nggak dosa. Tenang aja, nggak masuk neraka. Ya. Apa itu kemurahan Kak Fani? Berkat tolong standby di situ ya. Kemurahan itu apa Kak? Menurut saya kemurahan itu sesuatu yang diberikan yang tidak sepantasnya saya dapatkan. Kemurahan yang saya berikan? Yang diberikan kepada saya yang seharusnya saya tidak dapatkan. Oke, kemurahan yang diberikan kepada Fani yang seharusnya Fani tidak layak mendapatkan. Ya. Ya, oke. Mbak Esti, apa itu kemurahan? Kemurahan. Kemurahan apa Mbak? Tenang Mbak, nggak apa-apa Mbak. Bukan ujian. Apa itu kemurahan? Mbak Esti mau menyampaikan kemurahan, dia nggak sanggup mengatakannya. Ya. Banyak kemurahan dari Tuhan yang saya rasakan. Tapi bingung mau ngomong. Apa itu? Tolong di monitornya, tolong dikeluarin ya. Di monitor panggungnya. Apa itu kemurahan, Mbak? Gak apa-apa. Tak terkatakan Mbak ya.
tak terkatakan. Oke. Siap, nggak apa-apa Mbak. Tak terkatakan. Karena terlalu baik Tuhan Yesus ya. Oke. Ya, ada lagi siapa yang pengen menjawab kemurahan? Di sudut sana, Pak Supri. Ya, Pak Supri. Ya. Apa itu kemurahan Pak Supri? Kemurahan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan tapi Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk supaya iman dan hati kita kuat. Yang di panggung tolong dikeluarin ini mic-nya. Ya. Kemurahan adalah sesuatu yang Tuhan berikan secara cuma-cuma supaya kita menjadikan kuat. Oke, yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Ya. Kemurahan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk Pak Supri gitu Pak ya. Fani, yang diberikan Tuhan yang sesungguhnya kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan memberikan buat kita. Ya. Kemurahan benar semuanya ya, semuanya benar. Tuhan terlalu baik sampai nggak terkatakan apa untuk mengungkapkan ya. Jadi kemurahan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kebaikan atau kelimpahan. Kalau bicara hati berarti kebaikan hati, ya. Sifat kasih dan sayang, ya, kedermawanan. Ya. Di dalam bahasa aslinya itu kemurahan itu terjemahnya compassion, pity dan mercy. Ya. Compassion itu kasih sayang, perasaan belas kasihan ya. Ini saya akan bacakan ya definisinya. Sympathetic pity and concern for the suffering or misfortunes of others. Jadi artinya begini, belas kasihan dan kepedulian terhadap penderitaan atau kemalangan. Itu compassion. Lalu kalau pity itu the feeling of sorrow and compassion caused by the suffering and misfortunes of others. Perasaan sedih dan kasih sayang yang disebabkan oleh penderitaan dan kemalangan. Lalu mercy. Mercy itu compassion or forgiveness show toward someone whom it is within one's power to punish or harm. Jadi belas kasihan atau pengampunan yang ditunjukkan kepada seseorang yang berada dalam kekuasaan seseorang untuk menghukum atau menyakiti. Jadi kemurahan itu belas kasihan, kepedulian, perasaan sedih, kasih sayang, ya, pengampunannya Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Kenapa dia sedih? Karena kita sudah terpisah sama Tuhan. Kita tinggal di dalam kegelapan. Kita tinggal di dalam lumpur dosa. Kita sudah dicuri oleh iblis. Ya, sementara iblis itu dia hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, kita orang yang binasa, kita orang yang hancur, ya, kita orang yang rusak. Dalam kondisi yang seperti itu, kasihnya Tuhan, kepeduliannya Tuhan, perasaan sedih, sayangnya, ya, dan pengampunan itu ditunjukkan kepada kita. Perasaan itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita ini orang-orang berdosa, orang-orang yang tadi nggak layak, nggak patut, nggak pantas. Orang-orang yang harusnya dibuang di dalam api neraka. Orang-orang yang hina tinggal di dalam lumpur dosa. Ya. Kalau dalam air kita keluar dari air, airnya cepat turun. Tapi kalau lumpur susah, turunnya lama banget, bahkan kayak nempel. Dosa itu kayaknya nempel di dalam hidup kita.
nggak bisa keluar dari itu semua. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Dia melihat penderitaan kita. Dia melihat kemalangan kita, kesedihannya kita. Dia melihat tangisannya kita, dukanya kita. Dia melihat itu. Jadi kemurahan gak cuma Dia menunjukkan perasaan kasihnya, kepeduliannya, tapi juga pengampunan Dia tunjukkan di sana. Ada pengampunan. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menunjukkan pengampunan ditunjukkan. Tadi artinya mercy, belas kasihan atau pengampunan yang ditunjukkan. Gak cuma perasaan, tapi Dia melakukan. Ada tindakan dari perasaan sayang, perasaan kasih. Ada tindakan. Dalam Roma pasal ke-5 ini judul perikopnya hasil pembenaran. Jadi kita ini dibenarkan karena kita beriman kepada Yesus. Bukan karena perbuatannya kita, karena hebatnya kita menjaga hidup, kita jaga hati, nggak maki, nggak ini, nggak itu. Bukan, tetapi karena kita beriman kepada Yesus. Karena Yesus kita dibenarkan. Kalau dalam Roma pasal 6, kita ini beroleh yang namanya hidup baru di dalam Kristus. Kita mati bersama Yesus, kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita beroleh kehidupan yang baru. Jadi gak cuma sampai kepada Tuhan punya rasa, tetapi rasa kasihan, rasa sayang, tetapi Dia menunjukkan itu. Dengan kita dibenarkan, kita beroleh hidup yang baru. Kita dikuduskan Tuhan, kita dilayakkan sama Tuhan. Pasal 8 temanya hidup oleh roh. Sebelumnya kita memang hidup dalam roh. Kalau roh kita sendiri adalah yang dijelaskan Ibu Gembala pada waktu itu. Roh yang R-nya kecil itu roh yang Tuhan taruh semenjak Tuhan mengembuskan nafas. Nah, itu rohnya kita. Tetapi roh yang dikatakan dalam pasal 8 adalah Roh Kudus, R-nya besar. Dulu kita hidup dalam roh perbudakan, dalam roh kedagingan. Tetapi melalui Yesus kita hidup di dalam Roh Kudus. Ayat 2 dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Enggak cuma sampai di situ, ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Enggak sampai di situ, ayat 17 dikatakan kalau kita anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah, orang yang berhak menerima janji-janjinya Tuhan. Itu karena satu kata, kemurahan Tuhan. Gak cuma Dia punya rasa, tapi Dia buktikan rasa itu, Dia tunjukkan. Harusnya kita gak pantas, kita gak layak, tetapi Tuhan menunjukkan itu
Dia membuktikan ketika kita justru masih dalam lumpur dosa, Dia datang untuk kita. Karena kemurahan. Tidak sampai di situ. Kalau kita baca terus ya, di pasal 8, di ayat 31 sampai 39 perikopnya keyakinan iman. Sampai kita beroleh yang namanya keyakinan iman. Yang tadinya kita gak yakin, gua orang yang gak layak, gua orang yang gak pantas, saya harusnya masuk dalam neraka. Tetapi karena Yesus kita jadi punya keyakinan iman. Bahwa aku adalah anak Allah. Aku ada Roh Kudus yang memimpin aku, Roh Kudus yang menuntun aku. Dan aku adalah ahli waris kerajaan Allah. Tuhan di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Kesesakan, penderitaan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Itu di pasal 8. Kita punya keyakinan itu. Karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai 9 akan saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kasih tempat kita di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu yang Yesus lakukan. Ada banyak ayat. Terakhir dalam Titus pasal 3 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena kita, tapi karena Yesus. Itu kemurahan. Itu kemurahan yang Yesus lakukan untuk kita. Itu arti kata kemurahan. Lalu pertanyaannya, banyak lagu yang muncul ya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan? Kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan apa kita akan membalasnya? Dalam Mazmur 116 ayat 12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu
bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kemurahan Tuhan itu sesungguhnya untuk menuntun kita kepada pertobatan. Dia sabar menanti kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Dia sabar menanti. Itu kemurahan. Ya. Ada lagu nih. Ya. Kalau dulu sama Mas Agung Batina suka ke Swaloh, Mas Agung ya, nyanyi-nyanyi lagu. Gitu. Do you feel the same? That I am the only one. Artinya begini, apakah kamu punya perasaan yang sama dengan aku? Perasaanku, contoh deh, saya sama istri saya ya, gitu. Saya cinta banget sama istri saya. Saya sayang banget sama istri saya. Tetapi pertanyaannya, apakah istri saya punya perasaan yang sama dengan saya? Pada waktu PDKT, ya anak muda, wah aku gimana? Aku sayang banget Kak sama dia. Kenapa? Dia baik banget, baik banget. Gitu. Dia keren banget Kak. Gitu. Ada yang pernah cerita, gila, keren banget Kak. Pokoknya orangnya udah baik banget, udah gitu. Waktu aku lagi ngerjain sesuatu, aku nggak bisa, aku salah sama dia dikasih tahu, enggak ini salah, yang bener begini. Kak keren banget Kak, udah gitu aku tahu dia WL, keren banget Kak. Ada orang yang curhat sama saya begitu, keren banget deh pokoknya Kak, aduh. Gitu. Tapi jadi pertanyaan, apakah orang yang kita sukai punya perasaan yang sama dengan kita? Pertanyaannya, Yesus itu cinta banget sama kita. Sayang banget sampai dia rela meninggalkan tahtanya di sorga untuk turun menjadi serupa dengan kita. Gak cuma jadi serupa, dia disiksa, dihina, dicaci maki, ya dia disalibkan untuk karena dosa kita. Untuk menebus kita dari dosa. Itu bukti cintanya. Pertanyaannya, kita punya cinta yang sama gak sama Yesus? Punya pengampunan yang sama gak seperti Yesus? Punya kasih yang sama gak seperti Yesus? Itu pertanyaannya. Kita sungguh-sungguh gak cinta sama Tuhan? Kita sungguh-sungguh gak merindukan Tuhan? Minggu lalu ya Ibu Gembala menyampaikan harus sungguh-sungguh. Saya sudah sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Makanya lagu yang tadi diciptakan, Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Roh Kudus, penuhilah tempat ini, hati ini, hidup ini, gereja ini, rumah tanggaku. Penuhilah pekerjaanku, penuhilah usahaku. Penuhi aku Tuhan. Karena aku perlu Tuhan lebih lagi dan lagi. Kalau lagu zaman dulu dikatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Gak bisa kita jalan sendiri, gak bisa. Kita punya cinta
Karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Kita bisa hidup karena Yesus yang hembuskan nafasnya pada kita. Kita hidup. Gak ada alasan untuk kita memegahkan diri, firman Tuhan katakan. Karena semuanya dari Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu pembukaannya ya. Enggak. Kita buka Roma 12 ayat 1. Tema gereja kita tahun ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita melakukan persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Demi kemurahan Allah. Tuhan Yesus itu udah baik banget. Tuhan Yesus itu sudah memberikan semuanya untuk kita. Yang tadi disampaikan tadi. Harusnya kita tadi gak layak menerimanya. Tapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Kasihnya yang begitu besar. Jadi ketika kita datang mempersembahkan tubuh kita, kembali karena kemurahan Allah. Ketika kita dibaharui dalam Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan, ada cinta yang kudus, ada cinta yang murni yang muncul. Bukan hasil usaha kita, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Karena cintanya Tuhan itu ada dalam kita. Jadi kalau kita melakukan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, itu karena kita cinta sama Tuhan. Bukan karena yang lain. Karena pengorbanannya Dia di kayu salib. Bukan karena yang lain. Kita datang ibadah hari Minggu ini bukan karena disuruh orang tua kita, bukan. Tapi karena kita cinta sama Tuhan. Kita lihat dong kemurahannya Tuhan yang begitu luar biasa sama kita. Kalau orang dunia katakan kebaikan ibu dibalas dengan kejahatan. Ada sebuah pepatah, air susu dibalas dengan air. Dengan air. Kalau Yesus yang udah baik kayak gitu, kita sama aja. Air susu kita balas dengan air tuba sama Yesus. Sama aja itu yang kita lakukan kepada Yesus. Betapa jahatnya kita. Kita tahu Yesus sudah berkorban untuk kita. Kita tahu Yesus mati untuk kita. Kita tahu kita diselamatkan melalui kematian Yesus, melalui kayu salib. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Tetapi kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu kita lebih jahat sama Tuhan. Kalau orang bilang sama orang tua berani, itu namanya apa? Kurang ajar. Benar nggak? Siapa yang orang tua di sini? Setuju nggak dengan saya? Kalau anak kurang ajar sama orang tua, melakukan hal yang tidak baik, itu namanya kurang ajar. Lebih dalam lagi, anak yang nggak tahu diri. Sudah
didik, dibesarkan, dipelihara, disekolahkan. Kamu sama orang tua gak menghargai. Kamu semau-maunya sendiri. Anak kurang ajar, anak gak tahu diri. Sama halnya kita sama Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus itu lebih daripada orang tua kita. Dan gak ada orang yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Makanya seperti lagu tadi, apakah kita punya perasaan yang sama Tuhan Yesus? Atau kita biarkan Yesus seperti lagunya Dewa 19. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Ataukah kita melakukan itu sama Tuhan Yesus? Yesus tuh kasih semuanya loh. Berkat dia kasih, kehidupan kekal dia kasih. Tuhan, aku pengen jodoh, Tuhan kasih. Aku pengen diberkati usahaku, Tuhan kasih semuanya. Tetapi seringkali kita melakukan hal yang sebaliknya sama Tuhan. Kita gak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Kita pakai semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri, semau-maunya kita sendiri, tanpa nanya sama Tuhan yang empunya segala-galanya. Kita lakukan hati ini sesuka hati kita. Maksudnya gimana Mas David? Kita nyimpen sampah di sini. Kita nggak ngampunin orang lain. Kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak intim sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih semuanya. Makanya dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi cintanya sama kita, ayo kita persembahkan tubuh kita. Itu yang disampaikan Rasul Paulus. Akankah kita tetap berkata, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Akan kita melakukan itu? Karena itu yang Yesus lakukan buat kita. Ku tetap setia. Dia tetap setia menanti kita. Sabar menanti kita untuk bertobat. Akankah kita tetap setia mengiring Kristus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan? Sekali lagi, ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, lakukanlah itu demi cintanya Tuhan sama hidup kita. Artinya kita melakukannya karena cinta. Kenapa kita melakukan karena cinta? Kan tadi sudah dibilang Roh Kudus masuk dalam kita, kita hidup baru. Kalau kita ke pom bensin, mulai dari nol Pak ya, kita mulai dari nol lagi. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Jadi yang harus kita kejar adalah milikilah cinta sama Tuhan Yesus. Harus punya cinta.
Saya tutup dengan ini, saya mengambil apa yang Kak George sampaikan, seperti perempuan Samaria. Dia punya 5 suami, tetapi 5 orang laki-laki, tapi itu bukan suaminya. Artinya dia melakukan hubungan seks tanpa cinta. Kalau kita datang hari ini nyembah sama Tuhan, kita melayani Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, kita melakukan segala sesuatu kehidupan kita, usaha, pekerjaan, berumah tangga, tidak dasar cinta sama Tuhan, kita sama seperti seorang pelacur yang melakukan segala sesuatu hubungan yang intim tanpa cinta. Kita sama seperti itu. Tapi kalau kita melakukan dengan cinta sama Tuhan, kita gak akan mendua, kita gak akan mengkhianati Tuhan, kita akan tetap setia sama Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala. Mari kita lihat ke dalam hati kita dan kita memastikan dan ambil keputusan, ambil komitmen ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan, demi cintanya Tuhan sama kita. Karena kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti menjaga hati kita, jaga hidup kita dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dengan hidup intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan tersenyum di surga. Karena Dia punya hati yang bergembira melihat kita punya cinta yang sama dengan cintanya Tuhan Yesus. Kita punya kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus. Katakan sama Yesus. Bukan sebuah nyanyian, tetapi hati kita mengatakan, aku cinta Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus lebih dari apapun di dunia ini. Dan aku membutuhkan Engkau lebih dari apapun di dunia ini. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Aku butuh Engkau Tuhan. Dan aku gak mau berjalan kalau Tuhan gak yang memimpinku. Kalau gak Tuhan yang beserta denganku, aku gak mau berjalan. Karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Katakan cinta sama Yesus. In my heart will follow. Holy I love you, I love you, I love you.
my heart will follow, wholly after you. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian ini. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Ya Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Raja kami Tuhan. Engkau Allah Dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau. Biarlah singer menaikkan pujian ini dan kita teduh sejenak. Kita ngomong sama Tuhan. Aku cinta Kau Yesus Tuhan. sungguh ku rindu. Katakan cinta Kau Yesus. Ya Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku Mengasihi Engkau Allah dan kita naikkan bersama. Engkau Allah dan Rajaku. Nyatakan Dia Allah dan Raja kita, kekasih dalam hidup kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Yes, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah kami, Raja kami. Engkau Allah dan Yes, Raja. ini pengakuan kami, ini iman kami. Ya Yesus Tuhan, ini hati kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Benar Tuhan, kami gak mau melakukan segala sesuatu dalam hidup kami menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah kebiasaan yang biasa-biasa aja, menjadi suatu perintah aja, sekedar perintah, melakukan segala sesuatu ya karena ya udah karena memang saya harus melakukan. Enggak Tuhan, tapi kami mau melakukan segala sesuatu, terutama dalam mempersembahkan tubuh
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena kami cinta Engkau. Demi cintanya Yesus sama kami, sehingga kami membalas cintanya Yesus dengan cinta kami yang gak main-main Tuhan. Cinta yang sungguh-sungguh lahir dari dalam hati kami Tuhan. Dari hati kami yang terdalam, kami cinta Engkau Yesus. Kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini karena kami cinta Yesus. Bukan karena kelihatan orang, supaya nampaknya kami orang-orang Kristen, kelihatan kami orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang intim sama Tuhan. Tidak Tuhan, tetapi karena kami cinta Yesus Tuhan. Enggak yang lain Tuhan. Dan terutama karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami itu. Maka kami akan membalas cintanya Tuhan dengan cinta kami, dengan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kami melakukan segala sesuatu karena dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kami anak Allah ya Tuhan. Firman-Mu berkata, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Kalau kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kami anak iblis, anak setan. Karena hanya ada dua, anak Yesus atau anak setan. Dan kami mau memastikan bahwa kami anak Allah. Dengan kami dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam kami melayani, dalam kami menjalani hidup, dalam kami mempersembahkan hidup kami, dalam kami berusaha, dalam kami membangun rumah tangga, dalam kami berstudi segala hal dalam kehidupan ini. Kami dipimpin oleh Roh Kudus ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami komitmen untuk kami selalu hidup dalam pimpinannya Tuhan. Kami gak mau lagi pakai kekuatan kami sendiri. Kami gak mau lagi supaya kami ibadah untuk dilihat orang karena kami orang Kristen. Tidak Tuhan. Tetapi karena kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena hati kami berkata, I love you Jesus. Karena pikiran kami berkata, I love you Jesus. Karena roh kami berkata, jiwa kami berkata, aku cinta Yesus. Ya Tuhan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Karena kalau kami tanpa cinta, kami seperti wanita pelacur ya. Kami seperti seorang yang melacurkan diri kami. Kalau kami datang menyembah Tuhan bukan karena cinta sama Tuhan Yesus. Kami hanya formalitas, kami hanya untuk dikelihatan orang baik. Kami sama dengan seorang pelacur. Gak lebih daripada itu. Tetapi ketika kami hidup di dalam Tuhan, hidup dalam roh, dalam pimpinannya Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam cinta kami sama Tuhan, maka penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ku bersyukur
kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Bahwa ketika kami datang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, kami melakukannya karena kami cinta Tuhan. Karena pengorbanannya Yesus di kayu salib, karena kasihnya sama kami ya Tuhan. Karena cintanya Tuhan Yesus yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam roh kami Tuhan. Sehingga kami akan memulai segala sesuatu dengan cinta sama Tuhan Yesus. Ketika kami membangun sebuah rumah tangga, membangun sebuah usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam semua hal kehidupan kami, aktivitas kehidupan kami, dasarnya karena kami cinta Yesus, karena Yesus cinta sama kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang, manis rasanya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Artinya firman ada di dalam kami, Yesus ada di dalam kami, dan yang keluar dari kami adalah buah roh. Yang keluar dari kami adalah perkataan firman Tuhan, pemikiran firman Tuhan, hatinya Allah. Kami berjalan sebagaimana Kristus melangkah, kami melihat sebagaimana Kristus melihat. Karena itu yang ada di dalam kami, karena Yesus yang menempatkan dalam kami. Kami gak mampu Tuhan, kami gak bisa dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan Engkau Yesus Tuhan. Dan kami cinta Engkau Tuhan. Bukan kami sekedar datang untuk kami butuh, tetapi lebih daripada butuh, karena kami cinta Engkau Yesus Tuhan. Lebih dari apapun dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur setiap kami Tuhan. Agar kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kau ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk teguran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Buktinya sampai detik ini Tuhan terus ngingetin kami, ngingatkan kami untuk tetap cinta, untuk melihat, melakukan segala sesuatu karena cinta sama Tuhan Yesus, karena melihat pengorbanan Kristus, karena melihat cintanya Yesus terhadap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau komitmen Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai Engkau datang kali kedua mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan terus memberkati kami, memimpin menuntun setiap langkah kehidupan kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, bibir, mulut, lidah kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus saja. Dan hanya oleh Roh Kudus, hanya oleh Yesus. Bukan aku, tetapi Kristus Yesus. Aku semakin berkurang, Yesusku semakin bertambah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Tuhan memberkati worship leader, singers, musician, soundman, multimedia, satgas, para pendoa Tuhan, dan kami semua yang hadir saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami ya Tuhan Yesus. Dan kami sudah diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Bahkan di kehidupan di hari yang sebelumnya Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Dan hari ini dan waktu-waktu seterusnya Tuhan Yesus akan memberkati kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami semakin cinta Tuhan, semakin dekat intim sama Tuhan, makin takut Tuhan, makin peka dengar suara Tuhan, taat setia melakukan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Gereja-Mu GKI Agape Ngunut ini Tuhan,
Dan Tuhan sudah memakai gereja ini, Tuhan sudah memilih gereja ini, Tuhan sudah menetapkan gereja ini, Tuhan sudah membangun, Tuhan yang akan memelihara. Dan semuanya untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah ya Tuhan Yesus. Untuk mendewasakan kami secara rohani ya Tuhan Yesus. Untuk kami menjadi murid-murid Kristus yang militan di dalam Kristus Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai Yesus datang kali kedua. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja ini, setiap aktivitas, setiap program yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai ya Tuhan Yesus. Sehingga semua berjalan dalam pimpinanmu, dalam kehendak-Mu. Dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami percaya melalui gereja ini akan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah ya Tuhan Yesus. Melalui gereja ini kami didewasakan secara rohani ya Tuhan Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Punya iman yang teguh, punya mentalitas kerajaan Allah ya Tuhan Yesus. Mentalitas surgawi ya Tuhan Yesus. Yang kami berjalan di dalam realitanya Tuhan. Bukan dalam realita hidup kami, tetapi dalam realitanya Tuhan. Karena dalam realitanya Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. So kami akan berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Tuhan sudah memilih dan menetapkan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka ya Tuhan, pelayanan mereka Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, pengharapan mereka, kerinduan mereka, pergumulan mereka, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis, para penatua di gereja ini Tuhan. Tuhan yang sudah memilih mereka, Tuhan menetapkan mereka, Tuhan pula yang akan memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan pula yang akan memberkati rumah tangga mereka, anak cucu menantu cicit mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan usaha mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan sertai. Dan seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Apa jadi doa, pergumulan, pengharapan mereka, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para full timer, dan kami semua jemaat Tuhan yang hari ini hadir dan tidak hadir. Tuhan Yesus memberkati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan terus pakai kami, Tuhan beserta dengan kami kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan buat berhasil seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Apa yang menjadi doa kami, pengharapan kami, pergumulan kami ya Tuhan, Engkau jawab Tuhan, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan untuk PPA, kepengurusan Tuhan dari koordinator, staf, mentor, tutor, dan anak-anak PPA dan seluruh orang tua PPA. Tuhan Yesus memberkati. Panti Asuhan Kasih Agape, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Yayasan Kasih Agape, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Dan setiap organisasi compassion dan organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan kami, Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan. Berkati juga setiap orang pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Juga organisasi baik itu tenaga, waktu, pikiran, uang mereka. Tuhan berkati mereka kembali berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus pakai organisasi dan pribadi-pribadi ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan.
Dan terlebih lagi pakai kami Tuhan, berkati kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat lagi bagi banyak jiwa, bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW, Tuhan Yesus memberkati. Para aparatur negara dan seluruh jajarannya sampai yang ke Polsek, Tuhan Yesus memberkati mereka semua Tuhan. Tuhan memberkati seluruh perangkat negara, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Biarlah mereka semua berjalan, memimpin, mengatur negara ini dalam takut akan Tuhan, dalam hikmatnya Tuhan saja. Bahkan mereka yang belum mengalami perjumpaan dengan Kau, Tuhan akan membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Kau secara pribadi. Dan mereka pun akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati sinode kami GKIN yang ada di Malang, ketua sinode, wakil dan seluruh kepengurusan di dalamnya sampai ke majelis daerah. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Memberkati setiap program yang ada, setiap aktivitas yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Para hamba Tuhan, gereja Tuhan GKIN di seluruh Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati sinode, gereja Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, penginjil Tuhan di seluruh muka bumi ini. Bahkan sampai ke penghujung-penghujung bumi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat hari ini mengalami sakit secara fisik, sakit secara rohani, sakit secara materi. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan yang akan mengangkat engkau, Tuhan yang akan mempromosikan engkau. Dan melalui kehidupan kita semua, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi setiap persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami beri itu menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Bukan tentang jumlah, bukan tentang kami memberi atau tidak, tapi tentang hati kami yang sungguh-sungguh, hati kami yang cinta sama Tuhan, hati kami yang melihat cintanya Tuhan sama kami. Kami mau memberi dengan hati yang penuh cinta sama Tuhan Yesus. Nah, apa yang kami beri, Tuhan memberkati Tuhan. Untuk keperluan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Memberkati setiap bendahara yang mengatur. Dan Tuhan memberikan hikmat marifat bagi mereka sehingga mereka mengatur, memanage semuanya dalam tuntunannya Tuhan. Dan semuanya menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus terus memberkati kami Tuhan. Memberkati kami berkat jasmani, berkat rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kita angkat tangan tinggi di atas kepala kita. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati pendidikan kita, memberkati rumah tangga kita, buah kandungan kita, memberkati adonan kita, usaha kita, bisnis kita, pendidikan kita, kesehatan kita, semua hal Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Tuhan Yesus membuat berhasil setiap hal yang kita kerjakan seturut nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati. Silakan duduk, ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Semuanya diberkati, amin. Boleh melambaikan tangannya, setiap jemaat Tuhan yang diberkati. Luar biasa. Oke, sebelum kita pulang, kita akan menyaksikan warta jemaat seminggu sepekan. Tim multimedia kami persilahkan. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Shalom Agape People. Puji Tuhan, kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengingatkan kembali bagi setiap kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan yang paling penting yaitu menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan, karena iman dan imun harus selalu seimbang. Mari kita menggunakan HP kita dengan bijaksana ketika ibadah sedang berlangsung, dengan cara mengubah dering HP menjadi silent supaya setiap kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Agape People, kami mengingatkan kembali bahwa gereja kita telah memiliki akun sosmed. Yuk buruan follow. Dimulai dari YouTube GKN Agape Ngunut, Instagram GKN Agape Ngunut, Facebook GKN Agape Ngunut, dan Twitter GKN Agape Ngunut. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dadah. Selalu kau jawabannya.